langkah yang digunakan Indonesia untuk mendapat pengakuan Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan dua cara untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan dalam kancah internasional. Langkah pertama yang diambil oleh Indonesia yaitu dengan melakukan kontak-kontak bilateral secara intens dengan beberapa negara di dunia, baik negara sekutu, Timur Tengah, maupun Uni Soviet. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun kekuatan opini dunia internasional untuk memaksa Belanda mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Lalu pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melakukan perundingan bersama Belanda. Tujuan pemerintah Indonesia melakukan perundingan ini adalah untuk mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI dan mendapat pengakuan dari negara penjajah Belanda. Melalui pendekatan bilateral secara intens oleh pemerintah Indonesia, berhasil menarik simpati dari beberapa negara. Ada beberapa negara yang membantu Indonesia dalam mendapat pengakuan kemerdekaan atas Belanda, seperti India, Australia, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Awal mula India memberikan bantuannya kepada Indonesia karena para pelajar Indonesia di India mendirikan Persatuan Putra Indonesia di India atau PPII. Fungsi dari PPI ini untuk memberikan bahan berbahasa Inggris dari Radio Republik Indonesia yang akan diteruskan kepada perwakilan Indonesia di London dan New York, dan akhirnya Indonesia diundang oleh India pada Inter-Asia Relations Conference di New Delhi, India pada 23 Maret sampai 2 April 1947. Hubungan India dan Indonesia semakin erat saat Indonesia membantu India yang sedang dilanda kelaparan dengan mengirim 500.000 ton beras ke India, dan sebaliknya India mengirimkan pakaian dan obat-obatan ke Indonesia. Puncak dukungan India ini pada saat Muhammad Hatta pergi ke India untuk meminta dukungan dari Nehru, dan alhasil India membawa masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB serta mendukung Indonesia dalam sidang PBB tersebut. Australia memberikan dukungan dengan cara memboikot kapal Belanda yang mengangkut senjata militer yang digunakan untuk menguasai Indonesia kembali. Hal ini sebagai bentuk Australia yang tidak senang dengan tindakan kolonial dari Belanda. Australia juga memberikan dukungannya pada sidang Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Amerika juga memberikan dukungannya kepada kemerdekaan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Hal ini bisa dilihat melalui kebijakan Amerika Serikat yang hendak memberhentikan bantuan Marshall Plan jika Belanda tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan tetap melancarkan agresi militer. Dan negara terakhir yang memberikan bantuan terhadap pengakuan internasional Indonesia yaitu Uni Soviet. Uni Soviet memberikan dukungannya melalui sidang PBB pada 24 Agustus 1947 dengan memberikan hak berbicara kepada Indonesia pada sidang tersebut. Indonesia melakukan beberapa perundingan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI, seperti perundingan Hoek-Veluwe. Dalam perundingan ini, terdapat 4 poin utama yang dibahas, yaitu: pertama, permasalahan substansi. Apakah kesepakatan Belanda berbentuk perjanjian atau protokol? Di dalam hal ini, Belanda memilih konsep protokol. Yang kedua, mengenai pengertian persemakmuran, negara merdeka dan negara yang merdeka. Indonesia menginginkan status negara yang mandiri dan lepas dari konsep persemakmuran. Akan tetapi, Belanda menginginkan Indonesia sebagai negara persemakmuran. Ketiga, terdapat konsultasi untuk bentuk struktur negara Indonesia, yaitu sebagai federasi. Dan yang terakhir, masalah de facto. Indonesia pada saat itu mengakui bahwa bagian Sumatera dan Jawa serta Madura secara de facto. Namun, Belanda hanya mengakui de facto Indonesia hanya Jawa saja. Dan pada akhirnya, terdapat beberapa keputusan atas perundingan ini berdasarkan utusan Van Mook, yaitu: pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari persemakmuran Indonesia yang berbentuk federasi. Kedua, negara Indonesia Serikat bersama-sama dengan Belanda, Suriname, dan Curaçao merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Dan yang terakhir, Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto atas seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera, selain daerah-daerah yang telah diduduki Inggris dan Belanda. Perjanjian kedua yang dilakukan oleh Indonesia yaitu Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947. Perjanjian ini terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, yang salah satunya ditandai dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hoek-Veluwe. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja.
akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Gilliard ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946, di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November 1946 dan baru ditandatangani pada 25 Maret 1947. Isi perjanjian Linggarjati: 1. Belanda mengakui wilayah secara de facto, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dengan Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit. Dan perjanjian terakhir yang dilakukan oleh Indonesia yaitu Perundingan Renville. Agresi militer Belanda I yang dimulai sejak 21 Juli 1947 tak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijatmoko. Pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, perjanjian Renville disepakati di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral. Kapal perang Amerika Serikat USS Renville saat itu berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada akhirnya, perjanjian ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu 1. Segera dikeluarkan perintah gencatan senjata di sepanjang garis Van Mook. 2. Penghentian tembak-menembak senjata segera diikuti dengan perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer atau demilitarized zones. 3. RI mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi militer satu Belanda menjadi daerah Belanda. Setelah terjadinya perjanjian tersebut, akhirnya Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan NKRI. Keberhasilan ini juga dipengaruhi atas dukungan dari beberapa negara yang mendukung Indonesia. Selain itu, dukungan dari beberapa negara tersebut berhasil menjaga hubungan hingga saat ini. Hal itu dibuktikan dengan pemerintahan Indonesia yang masih melakukan hubungan diplomatik dengan India, Australia, Amerika, dan Rusia.